Pada pagi yang tenang, tanggal 22 Juni 1941, kegelapan menyelimuti wilayah barat Uni Soviet. Saat fajar pagi mulai merekah, ketenangan yang dirasakan rakyat itu dihancurkan oleh suara dentuman bom dan raungan pesawat tempur Jerman. Dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 3 juta tentara Jerman didukung oleh ribuan tank dan pesawat menyerbu sepanjang front yang membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. Serangan ini adalah pertaruhan terbesar Hitler, sebuah upaya untuk menghancurkan Uni Soviet dalam satu serangan mematikan. Ribuan tank, pesawat tempur, dan jutaan tentara Jerman menerjang perbatasan Soviet dengan kecepatan dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit dipenuhi dengan raungan pesawat pembom yang menjatuhkan bom-bom mematikan, meratakan kota-kota dan desa-desa, serta menimbulkan kobaran api yang menjulang tinggi ke angkasa, menerangi kegelapan pagi dengan cahaya kehancuran. Di darat, barisan tank panser Jerman melaju tanpa ampun, menghancurkan segala yang ada di jalurnya, memecah pertahanan Soviet seperti ranting rapuh di bawah kaki raksasa baja. Tentara Merah yang tak siap menghadapi serangan mendadak ini terjebak dalam kekacauan. Garnisun perbatasan Soviet diluluhlantakkan dalam hitungan jam, sementara ribuan tentara Soviet tertangkap atau terbunuh. Kekejaman perang langsung terasa, desa-desa terbakar, dan penduduk sipil menjadi korban pertama dari serangan brutal ini. Divisi Panzer yang dipimpin oleh para jenderal tangguh seperti Guderian dan Hoth melaju tanpa henti, memecah pertahanan Soviet dan menghancurkan garis suplai. Sementara itu, Luftwaffe menguasai udara, mengebom jalur kereta api, jalan raya, dan posisi pertahanan Soviet tanpa ampun. Tentara Merah terpecah-pecah belah dan terkejut menghadapi musuh yang bergerak begitu cepat dan kejam. Namun, di tengah-tengah kekacauan ini, muncul cerita-cerita keberanian yang luar biasa. Di setiap desa yang terbakar dan di setiap parit yang penuh darah, ada prajurit Soviet yang bertarung hingga nafas terakhir mereka. Para komandan Uni Soviet, meskipun terpukul mundur, mulai mengorganisir pertahanan yang lebih efektif, menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk menahan laju Jerman. Setiap hari, pertempuran menjadi semakin brutal, dengan korban jiwa meningkat di kedua belah pihak. Di front timur, pertempuran berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Pertempuran Stalingrad yang dimulai pada musim panas 1942 menjadi salah satu pertempuran yang paling berdarah dan menentukan dalam sejarah. Kota Stalingrad yang terletak di tepi sungai Volga menjadi simbol perlawanan Soviet. Tentara Merah dengan segala kekuatan yang mereka miliki mempertahankan setiap jengkal kota dari serangan brutal Jerman. Pertempuran ini berubah menjadi perang gesekan yang mengerikan, dengan setiap bangunan dan setiap jalanan menjadi medan pertempuran. Kota yang dulu hidup kini menjadi kuburan massal, dipenuhi oleh rintihan tentara yang terluka dan suara ledakan yang tak henti-hentinya. Setiap sudut jalanan bersaksi atas kebrutalan yang tak terbayangkan saat manusia terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan kematian. Di sini, di bawah langit yang suram dan tanah yang berlumuran darah, batas antara hidup dan mati hanya setipis helaian rambut, menunggu untuk direnggut oleh bayang-bayang perang yang tak berbelas kasihan. Ribuan tank, pesawat tempur, dan jutaan tentara Jerman menerjang perbatasan Soviet dengan kecepatan dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit dipenuhi dengan raungan pesawat pembom yang menjatuhkan bom-bom mematikan, meratakan kota-kota dan desa-desa, serta menimbulkan kobaran api yang menjulang tinggi ke angkasa, menerangi kegelapan pagi dengan cahaya kehancuran. Di darat, barisan tank panser Jerman melaju tanpa ampun, menghancurkan segala yang ada di jalurnya,
memecah pertahanan Soviet seperti ranting rapuh di bawah kaki raksasa baja. Uni Soviet mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mempertahankan Stalingrad. Pemerintah pusat menyadari betapa pentingnya kota ini, baik secara strategis maupun secara simbolis. Rencana pertahanan disusun dengan teliti, melibatkan setiap lapisan masyarakat, dari militer hingga warga sipil. Setiap pabrik dan bengkel di seluruh negeri diinstruksikan untuk memproduksi persenjataan dan amunisi sebanyak mungkin, menyiapkan peralatan perang yang sangat dibutuhkan di medan pertempuran. Kota-kota industri di belakang garis depan bekerja tanpa henti, mesin-mesin berdentum siang dan malam, memproduksi tank, pesawat, senapan, dan peluru yang akan digunakan untuk mempertahankan Stalingrad. Ketika berita tentang pergerakan pasukan Jerman semakin mendekat, ketegangan meningkat di seluruh negeri. Semua orang sadar bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Stalingrad, kota industri yang sebelumnya hidup dengan damai, sekarang bersiap menghadapi badai perang yang akan datang. Di tengah persiapan yang mencekam ini, tentara Soviet dan rakyat sipil menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang kuat dan berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka berjuang untuk tanah air mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan keberanian yang luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah manusia. Di tengah Perang Dunia Kedua, setelah merebut wilayah di sebagian besar wilayah Ukraina dan Belarus, saat ini pada musim semi tahun 1942, pasukan Jerman memutuskan untuk melancarkan serangan ke Rusia Selatan pada musim panas tahun itu. Stalin dan para jenderalnya sepenuhnya memperkirakan serangan Nazi lainnya akan ditujukan ke Moskow. Namun, Hitler punya ide lain, yaitu menaklukkan kota Stalingrad. Bagi mereka, Stalingrad bukan sekedar kota, melainkan simbol kekuatan Soviet yang perlu dihancurkan untuk menggagalkan upaya perlawanan yang semakin kuat. Hitler dan para jenderalnya melihat Stalingrad sebagai kunci untuk mengamankan jalur komunikasi di Volga, serta sebagai titik strategis untuk memengaruhi seluruh front timur. Mereka yakin bahwa dengan menaklukkan kota ini, mereka dapat menghancurkan moral Uni Soviet dan mematahkan semangat perlawanan Soviet. Selain itu, Stalingrad juga merupakan pusat industri yang penting, menghasilkan persenjataan dan perlengkapan militer vital bagi pasukan Soviet. Jerman percaya bahwa dengan menguasai Stalingrad, mereka bisa memutus jalur pasokan dan melemahkan kapasitas perang Uni Soviet secara keseluruhan. Secara psikologis, Jerman ingin mengirim pesan ke dunia bahwa kejatuhan Stalingrad akan menjadi tanda bahwa kekalahannya hanya masalah waktu. Namun, motivasi utama mereka adalah untuk menghancurkan segala bentuk perlawanan di kota ini dengan kekuatan militer mereka yang superior dan teknologi canggih yang mereka percaya dapat memberi mereka keunggulan. Jerman percaya bahwa mereka memiliki keunggulan dalam persenjataan dan kemampuan taktis yang akan memungkinkan mereka untuk menaklukkan kota ini dengan relatif mudah. Stalingrad menjadi target utama mereka karena lokasinya yang strategis di tepi sungai Volga yang penting bagi jalur transportasi dan pasukan militer. Jerman juga ingin memanfaatkan kota ini sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke dalam wilayah Soviet, memperluas kekuasaan mereka di timur. Bagi Jerman, menguasai Stalingrad bukan hanya tentang mendapatkan kemenangan militer, tapi juga tentang menunjukkan kekuatan dan superioritas mereka sebagai kekuatan militer terkemuka di Eropa pada saat itu. Hitler dan para komandan Jerman yakin bahwa keberhasilan mengambil alih Stalingrad
akan membawa mereka lebih dekat dengan tujuan akhir mereka untuk menguasai seluruh Eropa dan mewujudkan visi Reich ketiga mereka. Di sisi lain, dengan alasan yang sama, Rusia merasa perlu melindungi kota itu dengan segenap kekuatan mereka. Hitler menyatakan bahwa setelah merebut Stalingrad, semua penduduk laki-laki di kota itu akan dibunuh dan perempuan di kota itu dideportasi. Maka situasi pun telah siap untuk terjadinya pertempuran berdarah dan penuh perjuangan. Pernyataan Hitler langsung mengundang respon bagi pihak Uni Soviet, terutama Stalin yang akhirnya memutuskan untuk memberikan persiapan kepada tentara merah dan rakyat sipil di sana. Tentara Merah yang sebelumnya menderita kekalahan di berbagai front mulai mempersiapkan diri dengan latihan intensif dan reorganisasi. Para prajurit berlatih tanpa henti, mengasah keterampilan mereka dalam berbagai kondisi, terutama pertempuran urban yang diprediksi akan terjadi di Stalingrad. Mereka dipersiapkan untuk bertarung di jalan-jalan sempit, gedung-gedung hancur, dan reruntuhan yang akan menjadi medan tempur mereka. Komandan-komandan baru diangkat, termasuk Jenderal Vasily Zhukov, yang dikenal karena keberaniannya dan kepiawaiannya dalam perang kota. Zhukov bersama dengan stafnya melajari taktik dan strategi untuk menghadapi pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Friedrich Paulus. Sementara itu, rakyat sipil juga tidak luput dari persiapan. Di kota Stalingrad sendiri, penduduk diberi pelatihan dasar dalam pertahanan dan perang gerilya. Para pria, wanita, dan bahkan anak-anak dilibatkan dalam membangun barikade, menggali parit, dan menyiapkan jebakan bagi musuh. Mereka diajari cara menggunakan senjata, merakit bom molotov, dan membuat peralatan darurat. Setiap bangunan diubah menjadi benteng pertahanan. Setiap jalan menjadi jalur perlawanan. Penduduk Stalingrad tahu bahwa mereka bukan hanya bertahan untuk hidup mereka sendiri, tapi juga untuk masa depan tanah air mereka. Di seluruh negeri, propaganda dikencarkan untuk membangkitkan semangat juang rakyat. Poster-poster dan pidato yang menggelorakan semangat perlawanan tersebar di mana-mana, menekankan pentingnya mempertahankan Stalingrad dari invasi Nazi. Lagu-lagu patriotik diputar di radio, mengiringi kehidupan sehari-hari dengan nada-nada yang membangkitkan keberanian. Para seniman, penulis, dan penyair juga ambil bagian, menciptakan karya-karya yang menginspirasi dan memotivasi rakyat untuk terus berjuang. Di balik garis depan, rumah sakit militer disiapkan untuk menerima gelombang korban yang diperkirakan akan datang. Para dokter dan perawat dilatih dalam kondisi darurat, mempersiapkan diri untuk merawat prajurit yang terluka. Pasukan medis ditingkatkan, dengan obat-obatan dan peralatan medis dikirim ke garis depan. Para petugas medis tahu bahwa tugas mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga semangat juang para prajurit yang terluka. Dalam persiapan yang intens ini, moral dan semangat rakyat Soviet menjadi kunci utama. Mereka tahu bahwa kemenangan atau kekalahan di Stalingrad akan menentukan nasib perang, bahkan nasib bangsa mereka. Dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan yang kuat, mereka bersatu dalam tekad untuk mempertahankan kota mereka dari musuh yang akan datang. Ketika berita tentang pergerakan pasukan Jerman semakin mendekat, ketegangan meningkat di seluruh negeri. Semua orang sadar bahwa pertempuran besar akan segera terjadi dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Stalingrad, kota industri yang sebelumnya hidup dengan damai, sekarang bersiap menghadapi badai perang yang akan datang. Di tengah persiapan yang mencekam ini, tentara Soviet dan rakyat sipil menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang kuat dan berbahaya, tapi mereka juga tahu bahwa mereka berjuang untuk tanah air mereka,
untuk keluarga mereka dan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan keberanian yang luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah manusia. Jerman akhirnya melancarkan serangan ke kota itu pada tanggal 23 Agustus 1942. Kota yang dulunya berdiri megah, kini menjadi medan tempur yang dipenuhi reruntuhan dan darah. Di mana setiap jalan berubah menjadi jalur kematian dan setiap bangunan menjadi benteng pertahanan yang hancur. Pada saat serangan dimulai, langit Stalingrad dipenuhi dengan asap hitam yang mengepul dari gedung-gedung yang terbakar, menciptakan landscape yang suram dan mencekam. Tentara Jerman yang maju dengan keyakinan akan kemenangan cepat dihadapkan pada perlawanan keras tentara Soviet yang bertahan dengan gigih di bawah komando Jenderal Zhukov. Jerman mengerahkan pasukan darat elit seperti Wehrmacht dan Waffen-SS, didukung oleh kekuatan udara Luftwaffe yang mendominasi langit dengan serangan bom yang dahsyat. Suara tembakan senapan dentuman meriam dan ledakan granat menggema di antara hutan yang membeku, menciptakan simfoni kehancuran yang mencekam. Selain pasukan infanteri, Uni Soviet juga mengandalkan tank-tank berat seperti T-34 yang terkenal dengan keandalannya dalam medan perang yang sulit. Pertempuran berlangsung dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan dengan kegigihan yang luar biasa. Setiap sudut kota Stalingrad menjadi medan tempur yang mematikan, di mana jalan-jalan yang sempit dan bangunan-bangunan hancur menjadi saksi bisu dari kebrutalan perang. Cuaca musim dingin yang sangat keras menambah kesulitan bagi kedua belah pihak. Dengan salju yang sangat tebal dan suhu yang mencapai minus 30 derajat Celcius seringkali menghalangi pergerakan dan menyebabkan banyak korban akibat hipotermia. Serangan udara Jerman yang intensif merobek-robek kota ini menjadi reruntuhan yang menghancurkan, sementara serangan balasan Uni Soviet dengan senjata artileri berat dan pertempuran jarak dekat membuat pertempuran semakin berdarah dan meluas. Warga dihadapkan pada pilihan sulit antara melarikan diri atau bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka seringkali meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki, menghadapi perjalanan yang berbahaya di tengah dingin yang menusuk hati, dengan harapan menemukan tempat perlindungan sementara dari teror perang. Bagi yang memilih untuk tetap tinggal di tempat, hidup mereka dipenuhi dengan ketakutan akan serangan udara, artileri, dan tank yang menghancurkan. Gedung-gedung yang sebelumnya melambangkan kehidupan dan kehangatan, kini menjadi tempat berlindung dari kematian yang mengancam dari atas dan sekitar mereka. Mereka hidup dalam ketidakpastian akan nasib mereka, dengan kematian dan kehancuran yang mengintai di setiap sudut. Dalam situasi ini, solidaritas di antara warga menjadi sangat penting. Mereka saling membantu dan berbagi sumber daya yang sedikit, menciptakan semacam komunitas yang kokoh di tengah kekacauan perang. Kemanusiaan dan keberanian yang mereka tunjukkan dalam menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan ini menjadi puncak dari ketahanan manusia di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka berusaha untuk tetap hidup dan mempertahankan martabat mereka di tengah segala ketidakpastian, menunjukkan bahwa di tengah neraka perang, kekuatan manusia untuk bertahan hidup dan mencari kedamaian tidak padam sepenuhnya. Dalam beberapa hari setelah melancarkan serangannya, Angkatan Udara Luftwaffe Jerman telah membuat sungai Volga tidak dapat dilalui pelayaran dan telah menenggelamkan beberapa kapal komersial Rusia dalam prosesnya. Dari Agustus hingga akhir penyerangan, Luftwaffe melakukan menjatuhkan puluhan serangan udara terhadap kota tersebut. Pada bulan September, Luftwaffe telah menguasai langit di atas Stalingrad, dan Rusia mulai putus asa. Para pekerja kota yang tidak terlibat dalam produksi senjata terkait perang segera diminta untuk ikut bertempur. Seringkali
tanpa senjata api milik mereka sendiri. Para wanita direkrut untuk menggali parit di garis depan. Namun, Rusia terus menderita kerugian besar. Menjelang musim gugur 1942, Stalingrad hancur sepenuhnya, menyisakan puing-puing bangunan dan mayat yang tergeletak di sepanjang jalan. Dengan kurang dari 20.000 tentara di kota dan kurang dari 100 tank, para jenderal Stalin akhirnya mulai mengirimkan bala bantuan ke kota dan sekitarnya. Pertempuran berkecamuk di jalan-jalan Stalingrad, dengan kedua belah pihak menggunakan penembak jitu yang ditempatkan di atap gedung-gedung kota. Meskipun banyak korban jiwa dan serangan yang dilancarkan oleh Luftwaffe, Stalin memerintahkan pasukannya di kota untuk tidak mundur dan mengeluarkan dekret dalam perintah nomor 227, jangan mundur. Meskipun mereka kembali menderita kerugian besar, pasukan Rusia berhasil membentuk lingkaran pertahanan di sekitar kota pada akhir November 1942. Menjebak hampir 300.000 tentara Jerman dan poros di Angkatan Darat ke-6. Dengan blokade Rusia yang membatasi akses pasokan, pasukan Jerman yang terjebak di Stalingrad perlahan-lahan mengalami kelaparan. Pasukan Jerman yang terkepung dan terputus pasokannya akhirnya menyerah kepada tentara merah Soviet. Setelah mengalami penderitaan dan kehilangan besar, kota yang sebelumnya megah kini hanyalah puing-puing dan reruntuhan yang dipenuhi dengan penderitaan dan kehancuran. Jerman kehilangan sebagian besar pasukan mereka, dengan banyak yang tewas atau tertangkap dalam kondisi yang sangat mengerikan. Rusia memanfaatkan kelemahan yang diakibatkannya selama bulan-bulan musim dingin yang sangat dingin dan keras setelahnya. Ketika musim dingin yang brutal di Rusia dimulai, para jenderal Soviet tahu bahwa Jerman akan dirugikan dan bertempur dalam kondisi yang tidak biasa mereka alami. Mereka mulai mengkonsolidasikan posisi mereka di sekitar Stalingrad, membatasi pasukan penting pasukan Jerman dan pada dasarnya mengepung mereka dalam lingkaran yang semakin ketat. Pada titik ini, para jenderal Jerman menghentikan semua upaya untuk membebaskan pasukan mereka yang terkepung dan terjebak di Stalingrad. Namun, Hitler menolak untuk menyerah, bahkan ketika pasukannya perlahan-lahan kelaparan dan kehabisan amunisi. Pada bulan Februari 1943, pasukan Rusia telah merebut kembali Stalingrad dan menangkap hampir 100.000 tentara Jerman. Meskipun sejumlah perlawanan terus terjadi di kota tersebut hingga awal Maret, sebagian besar tentara yang ditangkap tewas di kem-kem penjara Rusia, baik karena penyakit maupun kelaparan. Kekalahan di Stalingrad merupakan kegagalan perang pertama yang diakui publik oleh Hitler. Hal ini menempatkan Hitler dan kekuatan poros dalam posisi bertahan dan meningkatkan kepercayaan diri Rusia ketika mereka terus melakukan pertempuran di front timur dalam Perang Dunia yang Kedua.